Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Tak lupa salawat dan salam terucapkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan agama Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Di sini saya akan membawakan makalah tafsir yang berjudul Kepemimpinan Menurut Al-Quran. Setiap umat memiliki pemimpin, dan setiap pemimpin membutuhkan umat untuk mereka pimpin. Dan salah satu teori Jack Borge, teori menyebutkan faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan kesanggupan. Dan faktor keserakahan menjadi faktor yang sering terjadi kepada para pejabat negara. Selanjutnya, pembahasan. Kata pemimpin dikaitkan dengan kepemimpinan yang meliputi pemimpin, cara memimpin. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemimpin yang berarti dibimbing, sedangkan kepemimpinan adalah cara mereka untuk menjadi pemimpin. Dan dalam bahasa Inggris, kepemimpinan disebut leadership, yang memimpin, dan sedangkan leader berarti pemimpin. Teori kepemimpinan ditemukan oleh para ahli. Yang pertama ada Wahyu Sumijo 1987. Kepemimpinan menurut Wahyu Sumijo, kepemimpinan hakikatnya adalah suatu hal yang melekat pada seseorang. Pemimpin memiliki sifat tertentu seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Kepemimpinan dapat dikategorikan sebagai rangkaian kegiatan pemimpin yang dapat dipisahkan oleh kedudukan serta gaya atau perilaku pemimpin. Dan menurut Mujiono 2002 merupakan pengaruh satu arah, karena pemimpin bisa saja memiliki kualitas tertentu yang membedakan dirinya dan pengikutnya. Dan dalam Al-Quran, istilah pemimpin dalam sebagai istilah diantaranya khalifah, ulil amri, dan nabi. Masing-masing dari kata tersebut mengandung makna sama, yaitu pemimpin. Yang pertama, khalifah. Khalifah berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata khalafa yaqulu khalafa wa khalifatan, artinya menggantikan atau menempati tempatnya. Khulafan, kata ini mengandung arti umum, bisa digunakan untuk laki-laki ataupun perempuan. Dan dalam Al-Quran kata ini disebut sebagai tempat redaksi berbeda-beda. Di antaranya terdapat surat Al-Baqarah ayat 30. Allah berfirman yang artinya, dan ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, sungguhnya aku akan mengangkat seorang khalifah di bumi. Kemudian mereka bertanya, apakah kau mengangkat seorang khalifah kalau akan merusakkan bumi dan menumpahkan darah? Dan sedangkan kami senantiasa bertasbih dan memujinya serta mensucikanmu. Allah menjawab, sungguh aku lebih mematuhi apa yang kamu ketahui. Dan dalam tafsir At-Tabarani, kata khalifah mengikuti wazan fa'ilah seperti sebuah redaksi khalafah fulanan bin Hansa al-Amri, seorang menggantikan orang lain. Selanjutnya yang kedua, imam. Kata dalam kamus Arab, imam berasal dari kata amma ya ummu imanan wa aman wa imanan, seperti dalam kalimat ya ummu al-qauma bil qaumi, yang berarti mendahului suatu kaum menjadi pemimpin mereka. Sedangkan kata ismahu berarti mengangkat menjadi seorang pemimpin. Adapun kata imam berarti subjek atau fa'il.
Dan dalam firman Allah ayat Al-Baqarah ayat 124 dijelaskan artinya, dan ketika Tuhannya memuji Ibrahim dengan kalimat-kalimatnya, kemudian dia menyempurnakan, Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan kamu sebagai pemimpin untuk menjadi manusia. Ibrahim bertanya, dan dari keturunanku apakah akan menjadi seorang pemimpin? Janjiku tidak berlaku kepada orang yang zalim. Dan menurut Imam Abu Ja'far at-Tabrani, maksud ini adalah ini jauh luka ya anak imam, sesungguhnya aku menjadikan Ibrahim sebagai imam bagi manusia, adalah menjadikan Ibrahim sebagai imam bagi manusia. Dan dalam spesifikasi ini menyebutkan bahwa maksud dari imam di atas ayat ini adalah imam dalam manasik haji, dalam artian Nabi Ibrahim panutan utama dengan tata cara ibadah. Yang ketiga, ulil amri. Adapun makna ulil amri secara umum telah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Utsaimin. Ulil amri mengurusi kaum muslimin, baik memimpin secara umum ataupun kepala negara. Memimpin secara khusus seperti instansi pemimpinan, pekerjaan, dan misalnya. Dan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 dijelaskan artinya, wahai orang beriman, taatlah Allah dan taatilah Rasulullah serta ulil amri di antara kalian, maka jika kalian berselisih dalam suatu hal, kembalilah kepada Allah dan Rasulullah. Jika kalian beriman pada hari akhir, itulah penafsiran yang lebih baik dari dan bagus. Menurut Imam At-Tabrani, pendapat yang paling tepat adalah mengatakan bahwa ulil amri adalah umarah atau ulasat, yaitu para pemimpin yang mengepalai suatu urusan. Hal ini didasarkan beberapa riwayat yang sahih memerintahkan taat kepada pemimpin, taat kepada Allah, dan memberikan masalah bagi umat Islam. Memahami kata ulil amri, Fakhri Razi memiliki pemahaman berbeda. Ayat ini menunjukkan bahwa ijma umat adalah hujah yang sah. Ayat ini juga perintah Allah menegakkan umat Islam untuk taat kepada mereka dan ulil amri. Selanjutnya, kriteria pemimpinan menurut Al-Quran. Kepemimpinan secara luas memiliki arti sebagai proses pengaruh dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut mencapai tujuan, dan mengaruhi perbaikan kelompok. Budayanya dalam hal ini, Quraisy mengatakan bahwa seorang pemimpin bukan yang harus mampu menunjukkan jalan mereka cita-cita rakyat. Said Hawa mengutip pernyataan Al-Qudrabani 11 syarat menjadi seorang pemimpin. Yang pertama, dia harus keturunan Quraisy. Yang kedua dia harus seorang pemimpin harus seorang laki-laki yang lebih kuat dan lebih tegas. Yang ketiga, dia harus memiliki pengalaman, ide yang cemerlang dalam kaitannya dengan persoalan-persoalan perang, mengatur tentara, melindungi dan musuh, mampu melihara kemuliaan dan persatuan Islam. Yang keempat, seorang pemimpin harus tegas dalam memberikan hukuman dan tidak takut mengeksekusi yang bersalah. Yang kelima, harus mereka sebagai seorang pemimpin adalah seorang muslim. Yang ketujuh adalah seorang laki-laki memiliki sifat fisik yang sempurna. Dan dalam surat Al-Maidah ayat 51 dijelaskan, janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadikan wali-wali jamak.
aulia berarti teman yang akrab, juga berarti pemimpin yang melindungi atau menolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Ayat itu menjelaskan dua kriteria yang harus dimiliki seorang pemimpin, yaitu anjuran menunaikan amanah dan berlaku adil. Seorang pemimpin itu harus adil kepada masyarakatnya dan para pengikutnya, tidak hanya sebuah janji-janji yang diucapkan ketika berkampanye. Dikatakan, adapun apabila seorang pemimpin itu tidak menepati atau satu keduanya, maka dipastikan seorang pemimpin itu dijalankan akan menjadi buruk. Korupsi merupakan salah satu bukti pemimpinan tersebut menjalankan sebuah amanah dengan benar. Hal ini disebut dalam pusat edukasi anti korupsi menyatakan bahwa amanah dan tanggung jawab merupakan salah satu integrasi mencegah terjadinya korupsi. Seorang pemimpin itu harus menjalankan amanah. Yang ketiga, kesimpulan. Istilah pemimpin dalam Kamus Besar Bahasa Arab artinya pemimpin yang mempunyai arti dibimbing. Kemudian menurut Wahdah Sumijo, pemimpin berarti hakikatnya suatu hal yang melekat pada seorang pemimpin memiliki sifat tertentu, memiliki kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Sedangkan menurut Wahdah Sumijo merupakan pengaruh satu arah Al-Quran, istilah pemimpinan. Dan diantara istilah khalifah, imam, dan ulil amri, istilah ulil amri, kriteria dan syarat-syarat seorang pemimpin ada 5. Yang pertama, harus berasal dari keturunan Quraisy. Harus merupakan seorang keturunan Quraisy. Yang kedua, menurut Al-Albani telah disepakati ketika memiliki pengalaman dan itu cemerlang dalam kaitannya dengan persoalan perang, mengatur tentara, dan melindungi diri dari musuh, mampu melihara kemuliaan dan persatuan Islam. Yang keempat, seorang pemimpin harus tegas dan memberikan hukuman dan tidak takut mengasihi yang bersalah. Yang kelima, seorang pemimpin harus orang Islam. Seorang pemimpin harus seorang laki-laki. Dan selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Apa arti kepemimpinan yang sesungguhnya? Arti kepemimpinan sesungguhnya, seseorang yang mempunyai integrasi kepemimpinan yang kuat, amanah dan jujur, dan akhlak yang mulia. Seorang pemimpin itu harus memiliki sifat yang mulia, kuat, dan amanah menjalankan perintah-perintah. Mungkin itu. Ya, dan bagaimana kriteria kepemimpinan menurut Islam? Kriteria kepemimpinan menurut Islam, kriteria menurut Islam itu dilandasi dengan adanya Al-Quran. Dilandasi dengan adanya Al-Quran, dan kepemimpinan secara umum itu hanya tidak dilandasi dengan adanya ayat Al-Quran, seperti seorang kafir jadi seorang pemimpin itu mudah korupsi dan sebagainya. Seorang pemimpin memiliki kecakapan dan kelebihan suatu bidang sehingga dia mampu memengaruhi orang lain. Seorang pemimpin harus tegas dan seorang pemimpin harus tegas dan jujur dan menjalankan amanah yang telah diperintahkan. Mungkin itu, mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan, dan bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Bila itu hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.